Untuk lebih lengkap saudara, kita sudah bersama dengan Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Sumatera Barat, Ilham Wahab. Selamat siang Pak Ilham, bagaimana kemudian penanganan pasca bencana tersebut? Ya, siang, Mas Ri. Izin. Jadi memang akibat intensitas curah hujan yang sangat tinggi kemarin, mulai dari sore sampai dini hari, terutama di daerah yang daerah ketinggian di Gunung Merapi dan Singgalang, itu intensitas curah hujannya sangat tinggi. Eh, Mengakibatkan beberapa kabupaten kota terdampak oleh banjir, terutama banjir lahar dingin dan kemudian ada juga yang longsor. Dari data kami sampai tadi pagi itu sudah tercatat 3 kabupaten kota yang terdampak. Yang pertama itu adalah Kabupaten Agam, kemudian Kabupaten Tanah Datar dan Kota Parangpanjang. Kemudian dari kondisi ini, kejadian ini memang menimbulkan dampak kerugian dan dampak kerusakan yang luar biasa, terutama di jalan nasional akses Padang dan Bukit Tinggi menuju Bukit Tinggi itu di daerah Selayang Karyang, putus total karena ruas jalannya terban di gerus air. Kemudian di daerah Malalak sendiri yang merupakan alternatif Padang menuju Bukit Tinggi juga mengalami longsor. Kemudian untuk korban jiwa yang masuk datanya sampai jam 9 tadi pada kami, sudah tercatat ada 15 korban yang meninggal. Dari 15 sudah 9 orang sudah bisa diidentifikasi. Kemudian ada korban yang luka-luka sebanyak 18 orang. Sementara di Padang Panjang sendiri ada 3 orang yang masih dalam pencarian, kemudian ada 2 orang yang luka-luka. Demikian. Ya, masih ada 3 orang yang dalam pencarian begitu ya Pak. Ini lalu bagaimana kemudian langkah yang akan dilakukan oleh BPBD dan juga tim gabungan untuk mencari 3 orang yang masih hilang tersebut Pak? Ya, memang dalam kondisi ini pasti tim gabungan akan berfokus pada pencarian dan penyelamatan terhadap korban. Di samping itu juga akan melakukan pendataan untuk langkah-langkah yang akan diambil selanjutnya. Eh, karena kondisi ini cukup masif, ada 3 wilayah yang terdampak. Tentu ini membutuhkan penanganan yang sangat serius dalam terutama untuk korban yang terdampak. Sejauh ini ada kendala yang dialami Pak? Ya, kendala pasti karena dalam kondisi ini banyak akses yang terputus, sementara jarak antara Padang dan daerah terdampak itu cukup jauh, bisa 1 jam atau 1,5 jam perjalanan. Kemudian dari Agam sendiri, dari pusat ibu kota Agam ke lokasi itu cukup jauh, ya. Ada sekitar 2 jam perjalanan dengan kondisi jalan yang banyak terputus. Kemudian tanah datar juga ke lokasinya juga cukup jauh. Jadi ini mungkin kita juga mengharapkan bantuan dari BPBD terdekat seperti Bukit Tinggi, kemudian Padang Pariaman juga ikut membantu dalam kondisi ini. Sementara untuk provinsi sendiri, kami sekarang sedang melakukan rapat koordinasi guna mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan dalam penanganan dampak bencana ini. Ya, ada 3 kabupaten kota yang terdampak, kemudian juga ada kendala yang dialami karena akses jalan yang terputus, kemudian juga jarak yang jauh. Lalu memang masih membutuhkan bantuan atau kerjasama dari BPBD yang terdekat begitu ya Pak. Koordinasinya sudah sejauh mana sampai saat ini? Ya, kita sudah melakukan koordinasi, kemudian kawan-kawan yang ingin membantu atau berkontribusi dalam mengurangi beban kawan-kawan yang terdampak, itu juga sedang mempersiapkan diri agar untuk ke lokasi ini lengkap dengan persiapannya dan peralatan. Lalu untuk korban ini yang sudah berhasil dievakuasi, kemudian juga ada yang luka-luka, penanganannya sejauh ini seperti apa Pak? Dan dirawat di mana atau mungkin penanganannya apakah dilakukan di posko pengungsian sementara atau seperti apa?
Untuk data sementara yang kami dapat, untuk korban yang luka-luka sebagian sudah dirawat di Rumah Sakit Ahmad Muhtar Bukit Tinggi, kemudian yang di Padang Panjang di RSUD Padang Panjang juga ada di Rumah Sakit Yarsi. Kemudian untuk korban yang meninggal yang sudah diidentifikasi sebagian sudah dibawa kembali oleh keluarga masing-masing. Hmm. Lalu ini kan ada tempat tinggal warga mungkin yang terdampak juga ya Pak. Nah ini apakah ada beberapa posko pengungsian mungkin yang sudah didirikan dan di mana saja kemudian apa saja yang disediakan di sana? Ya, jadi untuk posko pengungsian pasti akan segera disiapkan, terutama untuk masyarakat yang rumahnya terdampak. Dan sedapat mungkin kalau ada rumah-rumah keluarga yang bisa ditinggali untuk sementara waktu bagi korban terdampak, ini kita akan upayakan agar penumpang di tempat keluarga, karena untuk tenda dengan cuaca yang cukup ekstrim ini dengan curah hujan yang masih berkemungkinan akan terjadi, tentu akan lebih baik kalau kita menginapkan di tempat keluarga dengan catatan untuk kebutuhan uh, pangan dan makannya kita akan siapkan melalui BPBD setempat. Mungkin. Ya, kalau di posko pengungsian sementara ataupun juga di rumah warga mungkin yang sebetulnya tidak begitu terdampak, apakah akses listrik seperti itu terputus atau bagaimana Pak? Kalau kemarin sebagian ya terputus akses listrik, tapi sekarang karena kami juga masih agak terkendala juga untuk dengan posko-posko setempat ini, uh, apakah sudah pulih kembali atau belum, kami belum dapat informasi selanjutnya ini. Lalu apa yang kemudian paling dibutuhkan oleh korban ataupun juga warga terdampak di sana, Pak? Ya, kalau untuk yang paling dibutuhkan karena ini korban dia ada kejadian banjir, pasti rata-rata memang butuh selimut, alas tidur, kemudian pakaian karena memang pakaian banyak yang terendam dan hanyut. Kemudian perlengkapan bayi karena juga ada anak-anak dan bayi yang terdampak dalam kondisi. Ya baik, memang masih dibutuhkan banyak sekali kebutuhan begitu untuk para warga atau korban terdampak bencana, terutama bahan-bahan pokok, kemudian juga selimut dan baju-baju, ini khususnya juga untuk anak-anak dan balita. Terima Ya, kasih Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Sumatera Barat, Bapak Ilham Wahab atas waktunya bersama kami di Breaking News Kompas TV. baik, terima kasih. Saudara, Breaking News Kompas TV kami akhiri. Terima kasih. Sampai jumpa.